Oke, ini tentang urgensi istihad ini Ustaz. Barangkali antum ada tambahan tentang urgensi istihad. Begini, tadi saya katakan di awal bahwa ayat Quran itu jumlahnya terbatas, hanya 6.200-an, dan yang terkait dengan hukum hanya sekitar 200-an itu. Artinya dia tidak bisa menjawab semua masalah kehidupan karena memang dia punya keterbatasan. Dan yang bilang Quran itu terbatas bukan saya, yang bilang tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mau mengutus sahabatnya untuk menjadi juru penjelas Islam di Yaman, Muaz bin Jabal itu, kan ditanya, dengan apa kamu berpegang dalam memecahkan masalah masyarakat itu? Saya berpegang pada Quran. Terus Nabi bertanya, ini pertanyaannya menarik, kalau di Quran nggak ada gimana? Ini pertanyaan Nabi ini apa ya, istilahnya di situ poinnya. Mestinya kan harusnya, oh dengan Quran, cukuplah dengan Quran, selesai semua perkara, selesai, gitu kan? Gitu. Karena kan di dalam Quran itu disebutkan ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada satupun yang kami luput dari menyebutkannya di Quran, gitu kan? Sering kemudian cukuplah Quran sebagai pedoman hidup kita, hanya dengan Quran saja, nggak usah dengan yang lain-lain, apalagi dengan istihad manusia segala macam. Manusia kan tidak maksum, yang maksum kan hanya Allah dan Rasulnya, cukuplah Quran dan Sunnah, gitu kan. Tapi ternyata yang menolak itu bukan kita, bukan saya, Rasulullah. Kalau di Quran nggak ada gimana? Wah, itu pertanyaan cukup mengagetkan. Kok Nabi bilang kalau di Quran nggak ada? Bukannya Quran itu udah lengkap? Ya harus kan menjawab semua. Tapi Nabi yang bilang kalau di Quran nggak ada gimana? Nah ternyata Muaz juga menjawabnya juga, emang gitu? Emang gitu? Emang nggak ada ya di Quran ya? Gitu. Ternyata Muaz juga menjawab dengan tegas, kalau di Quran nggak ada ya dengan sunnah Rasulullah, kan gitu. Yeah. Nah, lalu Nabi pasti bertanya lagi, kalau di sunnah Rasulullah nggak ada gimana? Waduh. Wah, padahal sunnah Rasulullah tuh banyak banget jumlahnya. Saya ingat itu perkataan Imam Ahmad rahimahullah ya, tidaklah dikatakan seorang itu sebagai muhaddis atau ahli hadis itu kalau nggak hafal berapa? 500.000 butir arju. Hadis. Dan beliau bilang arju. Arju ya? Yeah. Ya kira-kira lah gitu ya, minimal ya segitulah. Berapa? 500.000 hadis. Saya mikir, itu kutubu sittah atau kutubu tis'ah ya, itu kalau kita jumlahin semua butir-butir hadisnya, kayaknya nggak nyampe ya 500.000 ya. Nggak nyampe, Ustaz. Nggak nyampe. Saya kan? pernah menghitung kitab hadis yang hanya di Maktabah Samilah, Ustaz. Itu saya hitung semuanya ada 241.000. Apa itu hadisnya? Hadisnya. 200. Dan bil mukarrar 241.000. 241.000 hadis terulang-ulang pula ya di dalam Maktabah Syamilah gitu, yang ada gitu. Yang ada dalam kitab hadis. Padahal kitab hadisnya bukan cuma tis'ah kan, bukan hanya 9. 40-an kitab hadis. 40 kitab hadis. Itu hadisnya terulang-ulang pastinya kan. Ya. Bahkan di Sahih Bukhari saja yang konon katanya 7.000, itu ternyata cuma 2.000 kalau tidak diulang begitu kan. Anggaplah kita ulang-ulang itu semua, nggak sampai lah 500.000 hadis. Tapi Imam Ahmad bilang 500.000 hadis itu minimal hafal sanad dan matannya begitu kan. Berarti banyak hadis yang belum kita tahu ya. Itu pun sama Rasulullah dibilang kalau nggak ada gimana? Loh, berarti ada masalah yang tidak dijelaskan sama hadis. Ya iyalah, orang Nabi yang bilang kok kalau nggak ada gimana. Dan Muaz bin Jabal juga menjawabnya juga, emangnya nggak ada ya Rasul? Udah banyak banget loh nih hadis, ngapalinnya capek gitu. Masa dibilang nggak ada? Ternyata beliau jawabnya nggak begitu. Beliau jawabnya, ya kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, maka saya beristihad gitu. Nah, hadis itulah yang kemudian menjawab pertanyaan kita malam hari ini. Sudah ada Quran, sudah ada sunnah, kenapa masih beristihad? Ya jawabannya karena Nabi nanya, kalau di Quran nggak ada, kalau di hadis nggak ada, ya saya istihad. Ya itu karena perintah Nabi juga, dan Nabi tertawa saat itu kan. Tertawa itu bukan mentertawakan Muaz, bukan goblok lu begitu juga gak tahu, bukan begitu. Ya kan, tertawa itu maksudnya beliau bahagia, ya kan, sampai ditepuk itu dadanya itu kan. Ditepuk dadanya itu bukan ditoyor-toyor, bego lu, bukan begitu, tapi bangga dengan Muaz bin Jabal yang memang dia bukan hanya tahu bahwa harus beristihad, tapi juga satu hal, Rasulullah memberi ijazah kepada Muaz
kamu itu emang udah cocok untuk berijtihad. Nah, dikasih apa namanya, legitimasi. Bahasa kita itu dia lagi di wisuda tuh, S3 apa S4 apa S5 tuh ya kan. Ya silakan kamu ijtihad, karena kamu akan datang satu kaum yang mereka itu bukan orang Arab, mereka tuh ahli kitab, mereka orang Yaman. Realita kehidupan mereka ya sebagiannya mungkin beririsan ya, tapi sebagian besarnya lagi nggak sama. Jadi ada ayat Quran yang mau nggak mau nih harus diijtihadkan begitu. Nah, salah satu di antara mata rantai ijtihad yang begitu banyak itu adalah kias misalnya. Kan kalau di Madinah khamr itu kan hanya dua, yang terbuat dari anggur dan yang terbuat dari kurma. Kalau ada minuman memabukkan tapi tidak terbuat dari anggur, tidak terbuat dari kurma, namanya bukan khamr. Namanya bukan khamr. Iya, namanya bukan khamr. Namanya nabiz, namanya apa dan sebagainya kan? Nah, gitu. Nah, tapi kemudian nanti ada ijtihadnya, kullu muskirin khamrun. Segala yang memabukkan kita masukkan ke dalam kelasnya khamr. Tapi walaupun dia namanya bukan khamr, tapi dimasukkan sebagai kelasnya khamr. Kalau khamr secara hakiki itu hanya yang terbuat dari kurma dan anggur. Yang terbuat dari apa itu misalnya pohon root beer itu ya, apa? Bir itu kan dari nama pohon ya. Nah, itu nggak termasuk khamr, tapi dia memabukkan. Nanti di situ ada proses kias. Ini minuman yang memabukkan, ada ilatnya memabukkan. Itu minuman namanya tidak ada di dalam Quran, namanya tidak ada dalam hadis, tapi dia sama-sama muskir. Nah, itu kan kemudian dikias. Nah, proses mengkias itu bagian dari ijtihad yang besar itu. Kalau tidak ijtihad, maka kita sekarang boleh minum topi miring, boleh minum vodka, boleh minum semua. Kenapa? Emang diharamin di Quran, saya tanya. Memang itu diharamin di Quran. Angciu, tuak, ya kan, yang memabukkan itu semua. Emang ada di Quran? Enggak ada. Di Quran cuma dibilang khamr, dan itu bukan khamr. Khamr hanya yang terbuat dari anggur dan kurma. Kenapa sekarang jadi haram? Karena itu kias, dan kias itu adalah intisari dari ijtihad itu sendiri. Maka wajib ijtihad itu. Cuma yang boleh melakukannya yang sudah memenuhi kapasitas. Ya, gitu. Kayak Mu'adz bin Jabal itu tadi. Kayak Mu'adz bin Jabal. Enggak boleh sebarang orang main kias-kias gitu aja, karena kan ada juga sahabat yang mengkias antara mandi janabah dengan tayamum. Karena dia bukan Mu'adz bin Jabal. Dia bukan Mu'adz bin Jabal, jadi kan gini, kalau orang mau wudhu nggak ada air kan bisa tayamum pakai tanah. Nah, dia mengkias, mau mandi janabah nggak ada air, maka dia mandi janabah pakai tanah. Dia telanjang bulat, dia guling-guling. Nah, gitu. Itu kan diketawain gitu, ngapain lu telanjang bulat di situ? Enggak, saya kira kan kalau nggak ada air kan pakai tanah. Iya sih, tapi bukan begitu juga. Ente istihad sembarangan kagak ngerti, padahal dia sahabat juga sih. Padahal sahabatnya senior Ustaz itu, Ammar bin Yasir Ustaz. Nah, artinya senioritas. Tidak semua sahabat itu juga ahli ijtihad. Ya, tidak semua sahabat ahli ijtihad. Itu kalau mau mengacu kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, kan cuman sekitar 130-an aja sahabat itu yang bikin fatwa itu ya karena dia ahli ijtihad ya. Produk fatwanya cukup banyak. Padahal jumlah sahabat kan berapa? Kalau As-Suyuti mengatakan sekitar 124.000. Jumlah sahabat Nabi 124.000. Tapi yang dikenal ada ijtihadnya, hasil ijtihadnya itu cuma 130-an orang. Dikit banget kan berarti kan? Itu pun dibagi menjadi 3. Nah, itu masih dibagi lagi menjadi 3 klasifikasi, yang mukatsirin, yang apa namanya muqallilin dan sebagainya. Jadi paling tidak ada 130 itulah yang mujtahid itu kan. Nah, artinya apa? Enggak mentang-mentang dia sahabat berarti dia mujtahid. Gitu ya. Padahal Apalagi sahabat kita. bahasa Arabnya keren gitu.